Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eee, selamat malam. Saya nge-record ini pas malam. Jadi di sini saya akan eee, membahas tentang media komunikasi pada program Tapera. Nama saya Zaidabil Balian. Eee, Selama beberapa waktu ke depan saya akan membahas sedikit tentang bagaimana komunikasi yang dilakukan pada program kebijakan Tapera, serta bagaimana media komunikasi yang digunakan gitu dalam praktik komunikasinya. Selanjutnya, tentang program Tapera sendiri. Tapera itu adalah tabungan perumahan rakyat, adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu, yang bertujuan untuk pembiayaan rumah, dan atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Nah, pesertanya dari Tapera ini sendiri, terdiri dari pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan paling sedikit, sebesar UMR atau upah minimum dan telah berusia paling rendah 20 tahun atau sudah kawin, pada saat mendaftar. Untuk pekerja mandiri yang berpenghasilan di bawah upah minimum juga dapat menjadi peserta Tapera. Jadi di sini, juga terdapat kriteria untuk pesertanya sendiri yang mana, penerimanya pun juga mendapat kriterianya. Jadi secara spesifik Tapera ini sudah didesain untuk, tabungan, bila ada pekerja yang membutuhkan rumah di masa mendatang. Nah, pekerja sebagaimana dimaksud itu meliputi calon pegawai negeri sipil, CPNS juga termasuk, eee, ASN, ada prajurit TNI, ada siswa TNI juga, ada anggota Polri, pejabat negara, pekerja buruh, dari BUMD, BUMN ataupun, BUMS, dan pekerja lainnya yang menerima gaji ataupun upah. Jadi semua pekerja yang sesuai dengan, standarisasi itu mampu untuk mengikuti program Tapera atau, menjadi, peserta dalam program Tapera. Sementara, menariknya dalam program Tapera ini ketika informasinya itu baru, dilancarkan ya, terdapat berbagai polemik, yang mana polemik ini, eee, ketika informasinya baru masuk memicu asumsi publik yang negatif. Eee, Dinilai dari masalah kebermanfaatan, alur program, dan besaran potongan, memicu pergejolakan pada publik. Menimbang bagaimana tapera dirasa tidak realistis dan belum ada kejelasan dalam sistematikanya. Ya, beberapa poin seperti pengelolaan, masyarakat banyak yang menilai dalam media ataupun dalam pemberitaan juga, tapera masih menimbulkan pertanyaan khususnya pada segi iuran. Bagaimana pada akhirnya, dalam pengelolaan ini yang ditakutkan oleh masyarakat adalah kemunculan, praktik-praktik, penyelewengan dana ataupun kasus korupsi dalam, program tapera ini. Sebagaimana, iuran ini kan hampir sama seperti pajak ataupun, BPJS, di mana iuran ini sebenarnya bisa di-maintain oleh, masyarakat atau, peserta yang mengikuti. Namun di satu sisi juga, masalah transparansi masih juga dibutuhkan. Sementara untuk keikutsertaannya sendiri, masyarakat juga menilai bagaimana tapera ini terasa diwajibkan. Sementara prioritasnya tidak seperti asuransi kesehatan. Jika kita meninjau mengapa kita membayarkan pajak dan BPJS, memang pajak ini urusan kita sebagai warga negara. Namun di satu sisi ada pula BPJS ini juga jaminan kesehatan. Nah, ada pula juga BPJS TKU yang dibayarkan oleh gaji dari para pekerja, ini juga dimaksudkan untuk diri sendiri. Nah, sementara tapera ini memang ditujukan spesifik untuk diri sendiri. Namun, kaitannya itu seperti halnya deposito pada bank swasta ataupun, tabungan yang, digunakan secara mandiri oleh masyarakat umum. Nah, sebagaimana masyarakat umum sendiri belum, banyak yang menyadari pentingnya tabungan di masa depan ataupun tabungan yang secara spesifik mengurus permasalahan, eee, rumah ataupun Eee, barang-barang yang, bernilai tersier. Selanjutnya di besaran iurannya ini sebesar 3% dan masyarakat kelompok menengah ini terbilang cukup besar, khususnya dari para kaum buruh. Menilai bagaimana pajak penghasilan dan BPJS saja sudah terasa memberatkan dan, juga melalui pertimbangan bagaimana kenaikan
upah buruh juga tidak sesignifikan seperti yang terjadi beberapa tahun sebelumnya. Kemudian gejolak aksi penolakan ini tidak hanya, melalui media sosial ataupun media pemberitaan daring, tapi juga, pada akhirnya massa turun ke jalan. Sejumlah organisasi massa mulai berunjuk rasa menolak kebijakan, tabungan perumahan rakyat ini atau TAPERA di Kementerian Keuangan khususnya sejak akhir Juni tahun 2024. Mungkin apa, kalau lihat dari duduk awalnya itu, mengapa mereka menolak TAPERA adalah karena dinilai merugikan para buruh pekerja. Yang mana buruh pekerja ini kan rata-rata juga ada yang upahnya memang pas di upah minimum, ada juga yang memang, terpotong oleh banyaknya potongan serikat ataupun potongan lainnya yang, kemudian ditambahkan dengan potongan tapera terasa semakin membebani. Selanjutnya dalam keterangan tertulis dari Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo, eee, peraturan pemerintah tentang tapera menambahkan beban bagi pelaku usaha pada kisaran 18,24 sampai 19,74%. Sementara serikat pekerja juga menyatakan kebijakan yang diatur tapera juga pun membebani buruh pada kisaran 15,77% sampai 18,73%. Walaupun angkanya tidak sebesar, 50%, namun di satu sisi juga, estimasi perhitungan angka ini menimbulkan gejolak yang cukup besar, yang pada akhirnya, masyarakat pun juga ada yang merasa tidak dibutuhkannya program ini atau ingin mencabut adanya kebijakan program ini, secara wajib ya. Jadi yang ditekankan seperti itu, bila program ini dijalankan dan tidak secara wajib keikutsertaannya, atau sebagai, pilihan gitu, opsional, maka mungkin, masyarakat khususnya para pekerja tidak terlalu merasa dirugikan gitu. Namun di satu sisi, hal ini pun juga perlu ditegaskan oleh pemerintah khususnya, dari BP Tapera sendiri untuk adanya penekanan di bagian bagaimana cara mengikut serta atau bagaimana menjadi peserta dalam program tersebut. Sebanyak lebih dari 60 serikat buruh nasional bakal menggelar aksi demo menolak wacana tapera. Aksi massa ini juga diperkuat oleh kenaikan upah yang tidak signifikan pada tahun ini, namun dengan penambahan potongan yang semakin memberatkan buruh. Baik, untuk selanjutnya, eee apa, pertimbangan yang bisa saya ajukan terkait dengan permasalahan ini ada dalam segmen komunikasi, yang mana sebagai solusi. Komunikasi yang dihadirkan oleh pemerintah terkait tapera patut untuk dipertanyakan. Lantaran ketika informasi program tersebut disiarkan pertama kali, langsung mendapatkan respon negatif. Sementara Lipman pun mengungkapkan, dalam sistem demokrasi, kekuasaan politik berasal dari kehendak rakyat. Mengumpulkan dukungan rakyat terhadap kandidat, kebijakan, lembaga, atau inisiatif pemungutan suara adalah titik tumpu keberhasilan dalam demokrasi manapun. Seharusnya, hal ini pula yang dapat mendasari bagaimana komunikasi program tapera dapat dititik beratkan agar mampu menjadi alat untuk meraih dukungan rakyat. Ya, semestinya diperlukan peninjauan kembali nih terkait bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh humas pemerintah, khususnya apa pada Humas BP Tapera juga dan juga beberapa aktor atau stakeholder lainnya yang, berada dalam lingkup kebijakan ini untuk menyebarkan informasi program Tapera dan menciptakan ruang implementasi program yang berbasiskan kerakyatan. Nah, sementara dalam tinjauan penggunaan media, beberapa konsep komunikasi pemerintah ini, mampu menjadi pertimbangan bagi penyebaran informasi program Tapera berjalan secara baik. Seperti Lakoff menekankan bahwa argumen atau klaim mengenai isu-isu tertentu hanya efektif jika argumen atau klaim, tersebut memperkuat gagasan yang lebih besar dan sejalan dengan keyakinan fundamental dari rakyat. Jadi bisa dikatakan bahwa, ketika kita ingin membuat isu ini terarah atau terbawa pada ranah yang lebih positif dan efektif, kita juga bisa memperkuat gagasan atau ide dari program ataupun kebijakan tersebut yang dilakukan oleh pemerintah ataupun dalam ranah politik manapun, untuk lebih mengarahkan kepada relevansi atau keyakinan fundamental dari, rakyat. Selanjutnya pembesaran ide pada program tidak terlepas juga dengan ruang atau media komunikasi yang digunakan oleh pemerintah, agar mampu menjamah seluruh permukaan publik. Yang mana, ini juga berkaitan dengan, digitalisasi dan perkembangan teknologi memicu komunikasi ini, berjalan secara lebih
luas dan lebih berjejaring, yang mana bisa juga kita kaitkan dengan, konsep yang dihadirkan Shirley Turkle pada, TED Talk, dia terkait dengan apa, kita sendiri namun, merasa ramai. Nah, di situ diungkapkan oleh Sheryl Takal bahwa bagaimana media sosial ataupun, media internet, media komunikasi digital, internet ini mampu, eee, menghadirkan fantasi atau, esensi komunikasi yang lebih ketimbang apa yang terjadi secara langsung. Bisa jadi orang bisa terasa tersentuh dengan adanya dengan melakukan komunikasi pada media digital atau bahkan, bisa juga, eee, terasa kurang rasanya tergantung dengan persepsi orang masing-masing. Namun hal inilah yang sebenarnya menjadi bagian pekerjaan dari, public relation, komunikasi pemerintahan. Sebagaimana di sini seharusnya mereka harus menggunakan strategi-strategi jitu untuk, melancarkan keberhasilan komunikasi program. Seperti mereka bisa menggunakan manajemen berita, di mana penggunaan media pemberitaan swasta untuk menyebarkan informasi tapera terkait dengan melakukan setting agenda, eee eee, yang bertitik tumpu pada kebermanfaatan program. Yang juga selanjutnya strategi penggunaan media sosial juga, seperti ungkapan Bertolt, Hegel, Manson, and Glaser, mengungkapkan bahwa media sosial menawarkan potensi untuk meningkatkan partisipasi, dengan mendorong masyarakat untuk bersuara dalam pembuatan kebijakan, bekerja sama dengan masyarakat untuk meningkatkan layanan, melakukan crowdsourcing idea, dan meningkatkan transparansi. Nah, pada, pertimbangan yang pertama, ini terkait dengan manajemen berita atau news yang ada di luar. Eee, BP Tapera dapat melakukan agenda setting dengan upaya tahapan pertama untuk, mendorong liputan media me menjelaskan arti penting dari isu di masyarakat atau, dalam kaitannya di sini isu tapera. Jadi pendorongan atribusi atau simbol pada tapera, isu turunan dan dampak dari keberadaan tapera secara positif ini mampu memberikan pemahaman dasar tentang program tersebut. Dan di sini juga menciptakan ruang yang lebih besar terhadap, eee, terhadap program tapera ini dapat terimplementasikan dan dikomunikasikan secara lebih baik. Jadi bukan hanya berbicara tentang bagaimana pengelolaan, akun resmi dari BP Tapera, tapi juga berbicara tentang bagaimana eksternal atau suprastruktur politik dari, BP Tapera juga dapat dikondisikan untuk mendorong, berjalannya program tersebut secara lebih baik dan dengan dukungan masyarakat pula. Sementara tahapan keduanya, penetapan agenda tingkat kedua ini dapat memberikan konteks yang lebih kaya untuk memahami dampak media terkait berita. Nah, di sini juga meskipun tahap pertama kita juga bicara tentang kuantitas atau banyaknya paparan, isu ataupun tagline pada pemberitaan tersebut yang memicu atribusi, di sini juga, di tahapan kedua ini semakin dibesarkan, di mana nilai atribusi ini semakin ditekankan juga, dengan mengarah kepada framing positif atau bagaimana program tapera ini mudah untuk dipahami, didapatkan dan juga pengikut sertaannya ternyata melalui syarat atau, ketentuan yang sudah dirancang gitu. Ya selanjutnya, pertimbangan kedua ini media sosial sebagai kunci. Dikatakan dalam, survei bahwa ada kisaran lebih dari 139 juta pengguna YouTube, ada juga 127 pengguna TikTok, 127 juta ya, di sini jutaan, 118 juta pengguna Facebook, ada 101 pengguna Instagram, dan 26, juta pengguna LinkedIn dan seterusnya. Di sini bisa dikatakan bahwa pengguna media sosial ini sudah cukup tinggi di Indonesia khususnya dan digitalisasi terasa mampu untuk menghadirkan ruang komunikasi yang lebih efektif. Sementara dalam waktunya juga, per bulan yang dihabiskan masyarakat Indonesia ini juga terasa, besarannya cukup tinggi, di mana di sini ada yang berkait juga dengan 38 jam 16 menit untuk penggunaan TikTok, ada juga 21 jam, untuk penggunaan YouTube dan Instagram pun di 16 jam. Maka melalui
Survei ini juga dapat dikatakan kalau media sosial ini mampu menjadi kunci untuk pertimbangan komunikasi yang lebih efektif untuk eh, memberikan celah positif bagi asumsi program tapera. Nah, semakin dikuatkan dengan survei bahwa pengguna media sosial saat ini juga didominasi oleh kelompok pekerja atau kisaran di 10 kalau saat ini kan demografinya paling tinggi 10 sampai 14 tahun untuk eh, angka angka kehidupan di Indonesia. Namun untuk mayoritasnya seperti itu, namun untuk angka pekerja sendiri saat ini juga mendominasi gitu. Jadi ketika kita menggunakan media sosial sebagai eh, saluran komunikasi untuk program tapera, disinyalir mampu juga untuk em, melancarkan melancarkan komunikasi program dan juga pembahasan informasi yang lebih spesifik juga terhadap pekerja dan sasarannya menjadi tepat. Segmentasinya jadi bisa kita bisa kita perjelas gitu ketimbang misalkan dijelaskan secara umum gitu melalui misalkan TV ataupun media-media yang non digital atau media sosial di luar media sosial juga seperti surat kabar juga ini dimungkinkan juga tidak mampu menarik pekerja untuk untuk mendekatkan diri terhadap informasi dari BP Tapera ini atau program Tapera ini. Nah, pertimbangan di media sosial efektif menurut Kara Alaimo ini juga berkaitan dengan membuat basis follower pada program. Jadi kalau misalkan kita sudah buka media sosialnya BP Tapera, di situ juga sudah ada 30.000 followers yang memfollow BP Tapera dan sudah memuat banyak konten-konten terkait dengan edukasi tapera, sosialisasi tapera, beserta pertanyaan-pertanyaan umum yang biasa diajukan terkait dengan program tersebut. Namun, di satu sisi, followers ini juga seharusnya diimbangi dengan menyelaraskan konten plan atau rencana kontennya dengan kebutuhan interaktif masyarakat. Jadi, yang diinginkan ini kan juga dalam proses demonstrasi yang sedang terjadi ini kan juga adanya dialog. Sementara memang eh, penekanan yang terjadi di demonstrasi itu atau aksi unjuk rasa itu adalah pencabutan program tapera. Namun di satu sisi ketika adanya interaksi langsung antara masyarakat dan pemerintah, khususnya dari demonstran terhadap pemerintah juga, bisa jadi itu menemukan titik tengah di mana ternyata bisa mengarah kepada baik program tapera tidak di eh, laksanakan untuk atau diwajibkan secara menyeluruh kepada para buruh atau bisa lebih tersegmentasi lagi seperti itu. Dan mungkin ketika memang sudah tersegmentasi dan tidak dimengerti oleh masyarakat dan untuk itulah dibutuhkannya adanya pendalaman pemahaman yang lebih jelas gitu kepada masyarakat juga. Jadi menjelaskan konten plan terhadap kebutuhan masyarakat ini menurut saya cukup krusial. Selanjutnya pendekatan dengan influencer juga dibutuhkan. Jadi ketika kita membahas tentang apa bagaimana sekarang pola konsumsi informasi masyarakat juga itu berkaitan juga dengan personal branding dari setiap atau branding dari setiap apa aktor komunikasi atau komunikator dan juga terhadap instansi atau perusahaan atau korporasi juga yang ingin memberikan informasi karena itu harus sesuai dengan kebutuhan dari masyarakat juga. Nah, dalam hal ini pendekatan dengan influencer juga dibutuhkan di mana ketika influencer yang sudah memiliki banyak followers ini masuk untuk menyebarkan terkait dengan program Tapera dan bagaimana program Tapera tersebut mampu di eh, dikomunikasikan dengan perspektif dan teknis dari influencer tersebut maka perlu ini perlu apa itu perlu dilakukan karena untuk menyikapi bagaimana masyarakat juga eh, mampu menerima apa yang influencer itu berikan juga sebagaimana ya meskipun kita juga harus berpikir bagaimana secara spesifik kita mencari influencernya yang sesuai namun di sisi lain juga ketika penyebarannya
setting penyebaran informasinya ini sudah, mendapatkan kuantitas atau besaran yang banyak, maka opini publik yang positif itu pun juga bisa ditarik gitu. Jadi bukan hanya asumsi negatif saja. Selanjutnya pengiklanan yang relevan dan tidak berlebihan, karena ini kembali lagi bahwa tapera ini kan mengambil, secara kasarnya ini menarik uang rakyat lagi ya, atau menarik uang pekerja. Makanya ketika kita, melakukan, komunikasi dengan berupa pengiklanan, dibutuhkan pengiklanan yang sejelas mungkin dan setransparan mungkin. Ketika misalkan ditanya oleh masyarakat apakah, tapera ini mampu untuk dimonitoring oleh masyarakat langsung, bisa, dan memang di situ juga lebih diperkuat terkait dengan, eee, fungsi atau tugas dari, Dewan Perwakilan Rakyat, karena sebagaimana mereka adalah dewan perwakilan, bagi masyarakat juga yang mampu untuk melancarkan fungsi monitoring dan fungsi, eee, pengawasan gitu. Nah, selanjutnya keterbukaan data dari BP Tapera atas penggunaan anggaran dan testimoni penerima Tapera. Kalau misalkan dilihat dari media sosialnya pun, di situ belum ada kejelasan terkait bagaimana nanti sistematikanya ketika tabungan itu kita tarik, atau bagaimana secara, deskriptif dijelaskan bagaimana Tapera ini mampu menginisiasi, eee, apa ya, ke masalah masyarakat yang tidak bisa mendapatkan rumah gitu. Nah, di situ perlu ada penekanan kembali dan perlu diperjelas apakah pada akhirnya tabungan tapera ini mampu meningkatkan meningkatkan, eee, apa, meningkatkan angka masyarakat yang memiliki rumah ataupun tidak. Nah, itu perlu ada penjelasan datanya juga. Ya, paling dari saya, begitulah terkait permasalahan tapera dan bagaimana saluran komunikasi ini perlu ditekankan, agar ya dalam pertimbangan untuk apa ya, me mengkotakkan segmentasi yang tepat dalam program tapera ini dan bagaimana pemerintah perlu menyiasati framing untuk menciptakan asumsi positif bagi program tapera. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.